Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel by Desi Aniska. Bersama saya by Desi Aniska Prayanti untuk mata kuliah matematika atau kalkulus 1 ya. Buat kalian yang pada periode sebelum UTS ya diajar oleh Bu Isma atau Bu Desi Delamunte. Di sini saya akan melanjutkan ya karena kami tim teaching. Di sini saya by Desi Aniska Prayanti akan melanjutkan materi setelah turunan. Setelah UTS maksud saya gitu. Oke, materi pertama setelah UTS ini adalah turunan ya. Dimana kalian sudah pernah mempelajari beberapa materi sebelum UTS ada bilangan real ya, sistem bilangan real, kemudian fungsi, dan yang terakhir limit. Nah, turunan ini masih ada hubungannya dengan limit ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Tapi perlu kalian ketahui bahwa di sini kita akan mempelajari turunan. Tujuannya adalah yang pertama agar kalian memahami motivasi dari turunan, selanjutnya mengetahui definisi dari turunan. Yang ketiga, memahami aturan ya, aturan mencari turunan. Kemudian menyelesaikan turunan trigonometri, ada aturan rantai, kemudian notasi Leibniz, turunan tingkat tinggi, dan ada pendiferensialan implisit. Selanjutnya nanti mungkin ada beberapa aplikasi dari turunan. Oke, kita lanjutkan saja ya. Yang pertama ini ke motivasi turunan. Apa sih motivasi dari turunan itu? Oke, kalian mungkin pernah mendengar garis singgung ya, garis singgung dan kecepatan sesaat ya kalau belajar fisika. Nah, garis singgung dan kecepatan sesaat inilah yang memotivasi turunan ya. Kalau kita fokus ke turunan, ke garis singgung ya. Sebenarnya garis singgung itu diperoleh dari limit ya. Ini contohnya ya. Turunan garis singgung M tan adalah nilai limit dari gradien M ini sekannya, di mana H itu mendekati 0. Nilai limit yang dicari adalah dari fungsi FC plus H dikurangi FC dibagi H, di mana limitnya untuk H mendekati 0 ya. Contohnya ini ya. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx ya. Y itu biasanya dikenal juga dengan fx ya, bentuk lainnya. Dengan fungsi 2x kuadrat pada titik 1,2. Bagaimana itu? Nah, penyelesaiannya adalah ini. Fungsinya tadi itu apa sih? 2x kuadrat ya. Berarti kita tinggal mengubah fungsi menggunakan 2x kuadrat tadi ya. Dimasukkan kemiringannya seperti ini, yaitu F1 plus H ya. Nilai X-nya tadi 1, berapa? 1,2. Oke, kita masukkan. Rumusnya adalah 2x kuadrat, berarti fungsinya 2 dikali ini kuadrat dikurangi 2, 1 kuadrat per H ya. Kemudian dihitung aja hasil kuadratnya, yaitu ini 1 plus 2H dikurangi 2. Nah, ketemulah nilai limitnya 4. Nah. Selanjutnya kalau kita pandang turunan dari kecepatan sesaat ya. Nah, misalkan ini ada contohnya bahwa Handi mengendarai motor dari kota X ke Y dengan jarak 100 km dalam waktu 2 jam. Maka kecepatan
kecepatan rata-ratanya adalah dulu tuh kalau di fisika V sama dengan S per T ya. Nah, V ini kecepatan rata-rata diperoleh ini. Artinya kecepatan rata-rata adalah jarak antara posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Oke. Nah, di sini kita akan mencari kecepatan sesaat. Ya. Nah, selanjutnya kecepatan sesaat juga bisa dipandang dari benda jatuh. Rumusnya adalah limit dari fungsi C plus H dikurang SC plus H ya, untuk hanya mendekati 0. Oke, nanti ini akan saya share modul ini ya. Dan saya harap kalian bisa baca lagi motivasinya. Karena nanti kita akan langsung ke definisi limitnya ya. Jelas kalian sudah tahu bahwa motivasi limit itu dari garis singgung dan kecepatan sesaat. Nah, ini silakan dibaca lagi ya. Kita langsung ke definisi turunan. Definisi turunan ya, karena motivasinya dari garis singgung dan kecepatan sesaat tadi ya. Turunan fungsi f adalah fungsi lain atau f aksen nih yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah f aksen C ya, biasanya f aksen C adalah limit untuk H mendekati 0 dari f fungsi C plus H dikurangi FC dibagi H ya. F aksennya itu ada ya, turunannya ada. Asalkan limitnya ada. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh menggunakan rumus limit ini coba ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk mencari turunan ya, itu ada beberapa aturan. Mungkin kalau saya mau ingatkan lagi ya, kalau di SMA dulu kita punya fungsi ya, ini lihat di sini. Fx atau y-nya ini sama dengan a dikali x pangkat n. Maka f aksennya ini adalah rumusnya apa? Ini waktu di sekolah menengah dulu, a dikali n x n min 1 ya. Nah, ini diperoleh sebenarnya dari nilai motivasinya itu dari garis bilangan tadi. Nah, sekarang kalian sudah dapat rumus ini ya, tinggal makai saja ya. Oke. Apa nih saya hapus? Nggak usah kayaknya ya. Mana tadi turunannya adalah A kali N X pangkat N min 1. Nah, ini bisa dilihat di teorema selanjutnya. Teorema pertama ini menjelaskan untuk fungsi konstanta ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan k, maka turunannya atau f aksennya itu 0. Tuh ya. Atau dk ini diferensial ya, sama aja sih notasinya ya untuk sebarang k. Ini contohnya ya. Contohnya saya punya fx sama dengan 2016. Maka turunannya adalah 0. Kalau saya kasih contoh lain, misalkan ada fx sama dengan 1000. Nah, ini kan merupakan fungsi konstanta ya, karena tidak mengandung variabel x. Maka turunannya fx itu sama dengan 0 juga. Ya, fx ini kadang notasinya juga y ya. Misalkan y sama dengan 5. Ini sama juga fx. Maka y aksen kadang juga notasinya seperti itu ya. Maka turunannya 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi identitas. Fungsi identitas ini isinya adalah suatu fungsi ya, fx sama dengan x gitu ya.
maka turunannya adalah 1. Kita bisa lihat di sini. Turunannya adalah 1. Nah, fungsi fx sama dengan x turunannya adalah 1. Sebenarnya ini dasarnya dari rumus turunan yang awal ya. Kalau rumus turunan awal itu kan suatu misalkan A dikali X pangkat N ya. Maka turunannya adalah A kali N kali X N min 1. Nah, dasarnya dari sini. Kalau kita punya fx-nya sama dengan X ya, itu artinya A-nya kan sama dengan 1 ya. N-nya juga sama dengan 1 ya. Sehingga di sini turunannya adalah 1, pangkatnya 1 ya. X pangkat 1 dikurangi 1, pangkatnya 0 berarti ya. 1 kali X pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1. Itu asal mulanya. Seperti itu. Nah, kalau teorema C ini ya, ini saya jangan fokus sama saya lagi ngapus, lihat teoremanya. Teoremanya mengatakan bahwa jika fx sama dengan x pangkat n, nah ini mirip-mirip dengan rumus awal yang tadi saya jelaskan ya, rumus yang dari SMA itu. Dia mengatakan bahwa fx ya, x pangkat n, maka turunannya atau f aksennya adalah n dikali x pangkat n min 1 ya. D ini juga turunan ya, tapi notasi lainnya di mana n adalah bilangan positif. Nah, contohnya ini fx sama dengan x pangkat 10, maka turunannya adalah 10 kali x pangkat 9 ya. Mudah ya, pangkatnya turun ke bawah 10 dikalikan ke depan ya, kemudian berkurang 1. Oke, seperti itu. Misalkan ada contoh lain, fx sama dengan 5 x pangkat 3. Maka kalian langsung bisa menjawab dengan mudah dengan rumus ini. 5 dikali 3 x pangkat 3 min 1. Nah, intinya adalah 15 x pangkat 2. Nah, nanti karena ini sudah pernah dipelajari dari SMA, saya harap ini sudah lancar langsung ya menghitungnya. Oke, selanjutnya kita ke teorema D. Teorema D ini menyatakan bahwa aturan kelipatan konstanta, ini secara tidak langsung kita sudah pelajari ini ya. Kita sebenarnya langsung ke contoh aja ya. Nah, ini sama ya. Contohnya mengatakan bahwa fungsi fx sama dengan 7x pangkat 10. Maka turunannya, ini D, ini turunan atau diferensial boleh. Atau f aksen x-nya adalah 10 kali 7 kali x pangkat n min 1. 10 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 70 x pangkat 9. Seperti itu. Tapi jangan keliru jika fungsinya seperti ini ya. Fx sama dengan misalkan pangkatnya minus ya. Saya ganti 7x pangkat negatif 10. Nah, ini hati-hati. Maka turunannya adalah sama, tetap yang samping ini 7 dikali minus 10. Kemudian x pangkat minus 10 dikurangi 1. Nah, hasilnya akan berbeda menjadi negatif 70x pangkat negatif 11. Seperti itu. Oke, kalau mau dicatat silakan di post dulu, enggak apa-apa ya. Nanti saya akan hapus ini. Oke ya. Seperti ini. Selanjutnya kita ke teorema. Yang selanjutnya apa ya? Oke, ini aturan penjumlahan dalam mencari limit. Aturan penjumlahan dan selisih ya. Ini sebenarnya mudah aja, saya pengen pakai papan tulis aja nih. Langsung ke soal aturan penjumlahan ya.
Ini yang pertama mungkin aturan penjumlahan. Saya gabung aja lah. Dan selisih ya. Misalkan saya punya fx, saya gabung antara penjumlahan dan selisih. Fx adalah 3x kuadrat ditambah 5x min 7x pangkat 5 plus 2 ya. Dan ini udah ada penjumlahan dan pengurangan ya. Maka turunannya adalah kita tinggal mencari turunan masing-masing dari setiap suku ya. Ini langsung aja menjadi 6x kuadrat ya ditambah 5 dikurangi ini udah aturan selisih 7 kali 5 itu 35 x pangkat 4 plus berapa nih turunannya 0 ya, nggak usah ditulis seperti itu. Berarti untuk aturan penjumlahan dan selisih kita tinggal menurunkan seperti biasa, tapi perlu diperhatikan ini nilainya ya, yang tandanya positif atau negatif. Mudah ya. Berarti ini aturan penjumlahan dan pengurangan ini sangat mudah, harus di luar kepala. Oke. Oke, kita harus ngapus dulu nih. Nih, ada nggak sih caranya? Clear, ini aja seharusnya ya. Kita kembali ke modul. Oke, udah ya. Berarti setelah saya berikan contoh ilustrasi seperti itu. Ini ada contoh juga dan latihan. Berarti dengan mudah aja kita bisa jawab ya. Kita langsung jawab di sini. Nah, sekalian latihan. Nah, contohnya ini, fx sama dengan 5x. Maka 5x kuadrat plus 7x dikurangi 6. Maka turunannya adalah langsung aja kita jawab menjadi 10x plus 7 ya. Nah, ini kalau yang B bagaimana turunannya? Langsung saja. 4 kali 6 itu adalah 24 ya. 24x pangkat 5 dikurangi 15 ya. 3 kali 5. 15 x pangkat 5 kurang 1 4 ya. Dikurangi di aturan selisih 10 kali 2 ya, negatif 20 x ya. Karena 2 dikurangi 1 1. Kemudian plus 5 seperti itu. Nah, ini kalian coba sendiri. Nah, untuk aturan selisih dan penjumlahan itu mudah. Ya. Nanti yang ada aturannya adalah aturan kali dan bagi. Oke, saya pakai papan tulis dulu. Ke warna hitam. Oke, whiteboard. Kita ke aturan perkalian ya. Oke, untuk turunan aturan perkalian. Nah, kalau kita punya suatu fungsi ya, misalkan aja fx adalah ternyata perkalian antara ux dan gx. V ya, biasanya V. Maka ini kan perkalian ya. Turunannya adalah ada rumusnya. Apa sih rumusnya? Oke. Tuh, bisa dilihat tadi rumusnya. Rumusnya adalah U aksen X dikali GX. Ini yang notasi yang biasa digunakan waktu SMA sebenarnya ya. Saya pakai U dan V. Ini bisa. U ini V.
ditambah UX dikali V aksen gitu. Bisa diganti juga pakai misal FGH bisa. Ini kan bentuk lainnya saja ya. GX dikali HX. Nah, tuh. Tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti apa? Kita cari contohnya sesuai dengan buku. Coba buku itu 4x kuadrat min 9. Oke, terserah aja lah contohnya. Ya. Misalkan kita punya suatu fungsi fx adalah perkalian dari dua buah fungsi, yaitu ini saya cari contohnya dulu di buku biar sama dengan buku parcel ya. Nah, ini contohnya ada, baru ketemu. Fx-nya misalnya adalah 3x kuadrat dikurangi 5. Nah, dikaliin ya. Dengan suatu fungsi yaitu 2x pangkat 4 min x. Nah, ini adalah perkalian dua buah fungsi ya. Nah, kita akan mencari turunannya dulu ya. Tapi caranya adalah pertama, ini rumusnya. Kita misalkan dulu yang mana sebagai U, mana yang sebagai V. Di sini kita misalkan ini adalah U ya. 3x kuadrat min 5 sebagai U, maka kita cari turunannya yaitu U aksen. Aksennya adalah berapa nih? 3 kali 2, 6x ya. Kemudian V. V ini ya, kita pilih ini sebagai V yang 2x pangkat 4 min x, yaitu 2x pangkat 4 min x. Selanjutnya kita cari turunannya, yaitu V aksen. Turunannya adalah 2 kali 4, 8x 4 min 1, 3. Ini fungsi identik. Selanjutnya x turunannya adalah berapa? 1 ya, 1. Oke. Setelah kita mencari turunan masing-masing dari U dan V ya, ini nanti juga bisa berupa G, X, dan HX ya. Bisa. Nah, tapi lebih mudahnya ini aja diingat. Maka turunan dari fungsi fx ini adalah perkalian antara U aksen V ditambah V kali U aksen ya. X-nya nggak apa-apa, taruh sini dulu. Nah, U aksennya berapa? U aksennya adalah 6x. V-nya tinggal disubstitusi. V-nya adalah 2x pangkat 4 min x ditambah, oke, kita ikut dengan rumus atau formula awalnya. V selanjutnya adalah V. Kita isi V-nya yang mana? Ini ya. Ini kayaknya kebalik nih rumusnya, V aksen ini, V aksen U. Ini ada yang salah rumus, tunggu dulu. Ini ya, gak apa-apa. Mau yang V dulu? Boleh. U aksen, berarti kalau U aksen ini U V aksen gitu ya. U ya, yang mana U-nya? U-nya adalah 3x kuadrat min 5 dikali V aksen. V aksennya adalah ini, 8x pangkat 3 min 1. Bener gak nih? Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal dikalikan ya. Dikalikan menjadi ini kali ini harus sudah bisa ya, perkalian fungsi ya. Ini sudah lewat di materi sebelum UTS, tinggal langsung saja ini menjadi 12x pangkat 5 dikurangi 6x kuadrat ya. Ini kali ini. Terus ditambah
Nah, ini 3x kuadrat kali 8. 8 kali 3, ini 24. X pangkat 5 ya. Nih. Selanjutnya ini min 3x kuadrat. Selanjutnya yang ini negatif 5 kali 8 berapa? 40. 40x pangkat 3 plus 5. Nah, sampai sini ya. Nah, selanjutnya kalian seharusnya ini sudah di luar kepala ya nih. Penjumlahan fungsi ya. Kalau menjumlahkan fungsi harus melihat suku yang sejenis. X pangkat 5 dengan X pangkat 5, X pangkat 2 dengan X pangkat 2 ya. Nah, ini berapa? 36X pangkat 5 ya, digabungkan yang satu suku ini dengan ini. Apa saya ganti warna? Biarlah. Oke. Tidak usah ganti warna, langsung aja. Ini min 6, 7, 8, 9. 9x kuadrat ya. Min 40x pangkat 3 plus 5 ya. Ini harus sudah kalian di luar kepala ya. Penjumlahan fungsi ya. Oke, sudah cukup sampai sini. Kalau yang ingin dicatat silakan di pause videonya karena saya akan langsung hapus. Nah, seperti itu ya. Itu untuk aturan hasil kali, turunan aturan hasil kali. Selanjutnya kita ke yang aturan pembagian. Saya butuh whiteboard lagi. Kita ke turunan aturan pembagian. Aturan pembagian ini ya, kalau kita punya suatu fungsi ya, fx ini merupakan pembagian dari dua buah fungsi. Di sini saya pakai misalkan fungsinya UV gitu ya. Ini saya masih pakai contoh yang biasa digunakan di sekolah menengah dulu. Biasanya pakai U dan V gitu. Maka rumus atau formula untuk mencari turunan pertamanya adalah f aksen x adalah apa nih rumusnya? V dikali U aksen dikurangi U ya dikali V aksen per V kuadrat ya. Kalau salah nanti tolong dikoreksi ya. Oke, seperti ini. Contohnya seperti apa? Kalau saya punya fungsi f, bentuknya adalah 3x min 5 dibagi x kuadrat plus 7, maka misalkan tentukan f aksennya atau turunannya ya. Nah, kita harus memisahkan dulu. Kita misalkan mana yang menjadi U, mana yang menjadi V ya. Biasanya yang U ini yang atas, yaitu 3x min 5. Kita cari dulu turunannya, yaitu U aksen. Turunannya adalah berapa? 3. Kemudian V ini biasanya yang penyebutnya, yaitu x kuadrat plus 7. Kita cari turunannya, yaitu V aksen. V aksen adalah ini ya, turunan dari x kuadrat plus 7, yaitu 2x plus 0. Plus 0-nya tidak usah ditulis. Oke, setelah kita menemukan masing-masing turunannya, maka kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya adalah f aksen x, itu sama ya, V
U aksen dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, tinggal disubstitusikan ya, nilainya yang mana. V, berarti V-nya dulu yang masuk, jadi X kuadrat plus 7. Dikali V U aksennya adalah dikali 3. Kemudian dikurangi U-nya adalah 3X min 5. Kemudian ya dikalikan dengan V aksennya berapa? Oke. V aksennya ini dalam kurung aja. V aksennya adalah 2X. Nah, dalam kurung ini membantu agar tidak keliru dari tandanya plus minus nanti ya. Per V kuadrat. V kuadrat adalah V-nya X kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal dihitung. Jadi, ya, langsung 3x kuadrat, 3 kali x kuadrat ditambah 7 kali 3, 21, ya. Kurung dulu, biar aman. Kemudian dikaliin 3x dikali 2x. Oke. 3x kali 2x adalah 6 ya. 6x kuadrat 5 negatif 5 kali 2x min 10x. Kurung dulu. Kemudian dikali x kuadrat plus 7. X kuadrat plus 7 kuadrat ya. Hasilnya diamkan dulu x kuadrat plus 7-nya. Jangan dijabarkan dulu ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ya. Ini hasilnya adalah 3x kuadrat satu suku dengan negatif 6 ya. Oke, itu bisa dikurangi menjadi negatif x kuadrat. Oke, ini jangan lupa itu gunanya dikurung agar tanda itu ya. Ini adalah minus kali minus berarti 10x dan sisanya adalah 21 ya. Dibagi apa ini? Ini tetap aja ya, x kuadrat plus 7 kuadrat. Oke, sampai sini udah bener ya. Nanti kalau ada yang jawab di ujiannya sampai sini saja boleh ya. Tapi semakin bagus, semakin lebih detail lagi lebih bagus. Oke, kalau ingin dicatat silakan di-post dulu. Karena akan saya hapus. Oke, ini dia ya, ada beberapa contoh lain. Oke. Dan banyak latihan soal. Kalian juga bisa baca di buku parselnya ya. Nah. Oke, untuk pangkat negatif kalian bisa pelajari sendiri ya. Rumusnya sama. Yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda yang ini tadi ya. Ini sudah saya berikan contohnya. Oke, sampai sini dulu ya saya rasa pertemuan kita untuk kali ini mengenai turunan. Kita sudah mempelajari definisi turunan ya. Kita mengingat kembali rumus turunan waktu SMA. Ya, berarti kita sudah belajar tentang definisi turunan tadi. Jangan lupa rumusnya adalah kita punya fx ya, a dikali x pangkat n, maka turunannya A dikali N min 1, seperti itu. Kita juga sudah, ini definisinya, aturan jumlah, dan selisih ya. Kemudian aturan perkaliannya sudah, dan aturan pembagian sudah. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan membahas minggu depan mengenai turunan
untuk fungsi trigonometri ya. Ini untuk minggu depan. Tolong dibaca dan tentang turunan aturan rantai. Oke. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.